Hai, jadi aku barusan habis dari ATM. Kita nyari ATM soal kenapa kita ke ATM? Karena aku baru gajian, ini tanggal 2. Jadi kita ke ATM karena butuh uang. Tanggal 2 ya? Yes. Gajian tanggal berapa sih? Gajian tuh kalau PNS, kita kan ASN ya. Gajian itu tanggal 1. Oh, gajian itu tanggal 1. Oh. Kalau ayah? Tanggal 1 kemarin kan? Iya. Kelewat ya? Berarti sekarang tanggal 32. Dicek sih kayaknya itu gaji main kemana dulu ya? Ya jadi kalau nggak semua ASN itu gajinya tepat waktu. Jadi kemarin Nenden temen aku tanya, dia kan kerjanya di swasta. Dia kerjanya di swasta dan pasti banyak teman-teman yang bukan ASN juga pasti nyangkanya kalau ASN itu pasti gajian tanggal 1 kan. Rata-rata orang nyangkanya gitu loh. Yang namanya PNS, pokoknya ASN itu pasti tanggal 1 gajian, tapi nggak selalu kenyataannya. Contohnya adalah bapak di sebelah saya ini ASN kabupaten, kita nggak usah sebutin kabupaten apa ya. Orang-orang juga tahu sih Iya, kayaknya kabupaten mana. Sekarang tuh jadi posisinya udah di tanggal 33 Oktober ya. Iya, tanggal 33, betul. Karena gak gajian dan ini nggak kejadian nggak sekali 2 kali, tapi sering banget kejadiannya begitu. Kalau provinsi kan kemarin tanggal 1-nya kan Jumat. Itu langsung gajian ya. Gajian meskipun gajiannya sore atau kadang malam. Tapi sih ya kita berprasangkanya baik aja gitu ya. Apa prasangka mungkin baiknya? memang belum sempat aja kali ya, banknya mungkin, atau karena kan Jumat kan kata orang kalau Jumat itu waktunya pendek gitu ya, padahal 24 jam juga. sama aja. Dan Gitu. sekarang kan tanggal 2 Sabtu gitu. Oh iya, teman-teman juga banyak yang nggak tahu nih yang bukan ASN. Kalau guru tuh kan katanya dapat tunjangan, dapat sertifikasi, bla 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 bla. Oke, jadi kita mau jelasin kalau setiap tunjangan guru tuh beda-beda ya. Jadi kalau saat ini nih di tahun 2024 ini, guru itu yang ASN itu yang pertama dapat gaji pokok ya. Terus gaji pokoknya ini gajiannya tuh sebulan sekali gitu. Nah di dalam gaji pokok tuh ada Harusnya beberapa, sebulan sekali. harusnya sebulan sekali di tanggal 1. Jadi sistem penggajian di ASN itu ibaratnya kita dibayar dulu buat ngerjain 1 bulan ke depan gitu ya. Skemanya tuh kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah habis itu untuk guru juga yang nggak semua guru dapat sertifikasi. Wah, ya kayak kita berdua ini, kalau aku udah dapet karena aku udah punya sertifikat pendidik, udah melalui pendidikan PPG. Nah, kalau Yanda belum Aku baru belum lulus. dapat, Udah lulus loh. belum Baru dapat ujian. sertifikat pendidik, belum dinyatakan pendidik yang sah. Nah gitu. Jadi kalau ibarat dokter tuh, kalau aku udah ngambil apa tuh istilahnya, Udah kuliah udah 4 tahun juga di pendidikan ya. iya, Udah dapat juga. Kalau dulu kita ada akta 4. tapi sekarang nggak kepake. Iya, nggak Akta kepake, 4 udah lama itu banget akta. baiknya disimpan di Di museum. museum. Kita adalah generasi yang punya akta 4 tapi akta 4-nya Nggak kepake. Begitu kita lulus tiba-tiba harus sertifikasi gitu kan waktu itu. Kalau dulu sertifikasi itu cuma pemberkasan. Nah di zaman kita tuh sertifikasi udah harus seperti semacam kuliah lagi ya gitu. Jadi aku udah jadi guru 10 tahun itu baru ngalamin sertifikasi sama ayah berapa? 12 tahun. Iya 12 tahun Gitu ya gitu. Nah untuk sertifikasi itu dibayarkan tidak setiap bulan guys, tapi 3 bulan sekali. Besarannya itu sesuai dengan gaji pokok si guru tersebut gitu. Jadi beda ya gaji pokok sama gaji bersih. Karena kalau gaji bersih itu kita udah ada tunjangan untuk anak dan tunjangan, kalau aku dapat tunjangan suami
Tapi suami aku nggak punya tunjangan istri. Ya, karena aku kan Jadi, ikut ke bunda. iya salah satu Ya. gitu. Nah kalian jangan ngebayangin tunjangan istri atau tunjangan suami ini kayak 1 juta gitu kan. Oh buat istrinya berarti ditunjang sebulan 1 juta lah minimal gitu. Enggak, karena tunjangan ini tuh gedenya tuh cuma sekitar 200 ribuan. Kalian bayangin deh, menunjang apa 200 ribu ya, tapi daripada nggak ada tentu kita syukurin. Alhamdulillah. Nggak, maksudnya orang-orang tuh suka kemana-mana gitu pikirannya, kita mau isi bensin dulu. Terus tadi sampai apa? Tadi nyampe Tunjangan. Oh, Tunjangan ya? sertifikasi. Jadi sertifikasi itu dibayarkan 3 bulan sekali sesuai dengan gaji pokok gitu. Nah, tapi kenyataannya kadang-kadang itu nggak benar-benar 3 bulan sekali, karena kompleks nih ya, kompleksitas masalah tunjangan guru itu banyak banget. enggak 3 Kayak- bulan sekali berarti jadi 2 bulan sekali gitu ya. Maunya gitu. Tapi beda ya, ini untuk yang aku rasain sebagai guru di dinas pendidikan. Karena ada juga guru yang dibawahi oleh Kemenag, Kementerian Agama. Kalau yang di bawah Kemenag itu Katanya. sertifikasinya cairnya sebulan sekali. Wah. Ya, dan sejauh ini sih aku nggak suka denger cerita macet atau apa gitu ya, nggak ada. Mereka emang sebulan sekali cair gitu. Tapi kalau yang di dinas pendidikan nih yang aku rasain gitu, itu kompleks banget gitu. Ada aja gitu apa ya, Ada aja uangnya. tantangannya. Gitu ya. uangnya ada tapi belum tentu nyampe di waktu yang tepat. Karena Maksudnya mungkin tepat itu kok. sulit kayaknya Bun gitu Apanya kan, yang sulit? buat pencairan kayak gitu itu kan prosesnya gitu mungkin kan jadi Nah, terlambat gitu. ya buat untuk setiap pencairan itu sebulan sebelumnya itu kita harus ada verifikasi dulu di Info GTK namanya. Verifikasi ini akan membaca berapa banyak kita mengajar, jadi dihitung jamnya, dihitung jumlah siswanya, dan setiap 3 bulan itu ya diverifikasi. Nanti kita akan tanda tangan apa sih namanya ya yang buat lembar HR. verifikasi. Bukan ya? Beda Ya, lagi. pokoknya itulah ya, ada tanda tangan Lupa namanya apa. Terus nanti kalau udah oke dikirimin tuh ke dinas pendidikan masing-masing, dan nanti kalau nggak ada masalah cair. Nah, buat sekarang di kurikulum Merdeka ini karena sistem jurusannya tuh udah bukan IPA IPS lagi, dengan juga mata pelajaran itu namanya beda-beda. Misalnya kayak biologi, ada biologi di kelas 10 tuh biologi aja ya, nanti ada biologi lanjutan, apalah kayak gitu, kayak advance-nya gitulah ya. Pokoknya aku aja belum terlalu paham, dan itu menyebabkan verifikasi di Info GTK-nya itu jadi mandek. Nah, sehingga kemarin juga aku tuh termasuk salah satu guru yang sertifikasinya yang lain kan udah cair nih, udah valid, terus mereka cair. Nah, aku tuh termasuk yang belum. Dan kayak gini tuh sering gitu, kadang-kadang misalnya harusnya cair 3 bulan, kadang-kadang yang cair 2 bulan dulu gitu kan. Iya. Temen-temen kita gitu banyak yang ngalamin kayak gitu. Nah, selain sertifikasi ada juga tunjangan untuk guru yang belum tersertifikasi. Namanya itu adalah Tamsil. Tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan Gitu. Besarannya adalah sebesar 250.000 saja. per bulan. Dan cairnya per Alhamdulillah. Per gimana Amal? per mood. Per cair ya. Jadi- Cairnya tidak ditentukan bulan. Aturannya sih 3 bulan sekali bareng Ya. dengan guru yang dapat sertifikasi, tapi kenyataannya itu tadi balik lagi kompleksitas yang ada dan selalu ada. Tapi nggak apa-apa sih Bun ya, meskipun kayak sekarang nih belum cair-cair gitu ya. Tapi Anggap kita- aja nabung. Ya anggap aja nabung, dan kita mah kan
kita berdoa aja gitu sama Allah, dan alhamdulillah ya rezekinya mah ada aja gitu ya, buat apa, kepengen apa gitu juga karena ada aja. Shopee Pay Later. Jadi jangan kaget kalau kenapa sih guru tuh banyak utangnya di BJB lah atau di pinjol, ada aja gitu mereka punya utang. Kalau yang aku lihat ya, kehidupan para guru itu nggak ada yang mewah, mereka hidupnya tuh bare minimum aja, nggak juga sangat sederhana, tentu tidak ya, sesuai standar kayak wah mereka bisa nyokolain anak-anaknya kadang ke sekolah swasta ya, karena ya why not, sebenarnya kebayar kan dari hitungan gaji mereka per bulan itu sebenarnya cukup. Ya. Tapi berhubung kebanyakan ada banyak kompleksitas permasalahan tadi, akhirnya mereka memilih untuk Berhutang. ngutang dulu karena nanti dibayarnya kalau ini cair, kalau itu cair. Nah, masalahnya ada banyak orang yang kurang baik dalam memanage keuangan kan, dan pada akhirnya utang-utang ini banyak terjadilah penumpukan. Ya, dan mungkin Utang. gagal memanage-nya juga karena gini juga sih Bun, karena ya tadi kan mereka berhutang dulu ya, karena nanti akan ada cair dari ini. Ya, Nah, gitu. sedangkan cairnya ke Nah, mundur sedangkan lagi, cairnya mundur itu nggak lagi. sesuai jadwal lagi gitu. Jadi ketika mereka udah berencana, harusnya bayar, ini harusnya udah bisa bayar, ternyata masih belum bisa bayar. Akhirnya mungkin mereka kena aduh, denda. kena denda atau gimana nih caranya buat ngebayar dulu Gali gitu lobang, kan. Gali tutup lobang gitu. lobang. Nah, kita kan nggak jelas nih cairnya kapan-kapan, kan tidak selalu tepat waktu gitu. Jadi Iya. mungkin ya itu gitu yang menyebabkan akhirnya harus berhutang dulu gitu. Kita ke sini dulu ya. Kita beli buat bulanan dulu ya. Bulanan Kita termasuk selalu bulanan. cari barang-barang yang discount karena gaji kita juga di diskon. Wah, gitu nanti marah. Tanggal 2 belum gajian, istrinya dikasih makan. Kan hari Sabtu, sabar ya. Nanti besok hari Senin mudah-mudahan cair. 2 hari lagi. Amin. Kita belanja dulu, nanti kita lanjut. Oh boy. Sudah guys. Lanjut. Kita mau jemput anak-anak pulang latihan silat. Jadi ada tunjangan yang namanya sertifikasi dan ada tunjangan yang namanya tamsil. Gitu, sama dua-duanya cairnya harusnya 3 bulan sekali. Nah, tapi jangan sedih. Guru itu punya satu lagi tantangan tiap bulannya, yaitu harus kan kita banyak juga, apalagi kayak aku tuh kerjanya di diskotik, bukan diskotik lagi, di jauh dari kota, jauh ya. Aku 4 jam guys dari kota Sukabumi. Jadi lumayan di pedalaman, dimana di sana tuh sekarang sih alhamdulillah udah lumayan maju ya. Kalau kemarin tuh aku mulai di sana kan 2021 ya, dari awal 2021. Di awal-awal di sana tuh kayak 3 tahun pertama itu nggak ada toko yang pakai debit atau kris gitu, nggak ada. Mereka tuh rata-rata di sana pakainya cash gitu. Tapi sekarang udah mulai pakai kris, udah mulai gitu. Nah, Kris jadi apa QRIS sih? kalau katanya sekarang di kris. medsos juga banyak yang memperdebatkan bacanya tapi kan. Bank Ya, Indonesia BI udah ngeluarin aturan pembacaannya namanya kris kris. gitu. Nah, anyway, jadi kita tuh tiap bulan lucu di antara guru-guru ini suka kayak gini. Kalau misalkan kita gajian kan kadang kalau yang nggak punya m-banking itu nggak ada notif ya, nggak ada notif, nggak bisa ngecek di handphone gitu kan. Jadi kita biasanya tanya sama temen kita kan di WA, di grup WA gitu, udah sis gitu, udah gajian belum? Terus jawabannya tuh kayak gini, lihat aja di depan ATM-nya, kalau udah ada tulisan rusak berarti udah gajian. Oh gitu ya. Oh, berarti kalau tanggal-tanggal gajian itu biasanya ATM rusak gitu. ATM bank Nggak bisa. gajian ini tuh kalau nggak rusak uangnya habis. Bukan karena di tanggal itu banyak yang ngambil uang, bukan. Jadi kayak sebelum
gaji cair itu ATM udah ditulisin. Itu mungkin ATM di daerah Bunda aja kali kayak gitu. Tapi kan dulu aku di kecamatan ini nih. Hmm. Sekarang aku pindah 6 kecamatan kemudian dan semuanya sama masalahnya. Tapi emang bener sih, kadang di sini juga udah mah dia teh ATM-nya sedikit ya, nggak banyak kayak yang lain tuh ada bank yang merakyat gitu ya, dan ATM-nya juga tuh kayaknya banyak gitu dan ngeling gitu. Kalau ini tuh ATM-nya sedikit penempatannya, dan sekalinya ketika kita mau ngambil, kenapa keseringannya itu rusak lah, kalau nggak rusak kosong lah gitu kan. Dan lucu banget bank satu ini nggak bisa transfer buat bayar Shopee. Kenapa ya? Nggak tahu, nggak kerja sama kali ya, mereka Ya nggak kan? kerja sama. Aneh banget hari gini gitu, sangat Cuman ada menyulitkan. yang mudah sih sekarang, mungkin mereka karena mereka juga sadar tempat ATM-nya sedikit ya. Jadi kayak kita bisa ngambil nih tarik tunai cardless gitu kan. Kalau waktu itu gerainya ATM, kalau sekarang gerainya ditambah sama Indomart gitu. Nah, jadi bisa ngambil juga tuh di Indomart, mungkin karena tahu kalau Indomart nih banyak kan di mana-mana gitu. Jadi kita bisa ngambil di situ. Cuman kan ya lumayan ribet juga, harus masuk dulu ke handphone, ke mobile banking. Kalau ngambil dari Indomart itu ada potongan 6.000 nggak? Enggak, potongannya 5.000 udah masuk. Pas kita narik di handphone, kita narik dulu gitu. Jadi terkurangi dari saldo Dari saldo. Jadi nanti pas ngambil ke Indomartnya udah tinggal langsung. Mungkin mereka menambahnya daripada nambah mesin ATM gitu kan. Jujur ya, kerjasama aja sama kalau Indomaret. di kecamatan aku kerja sana, aku kerja di Surade by the way. Too much info nggak sih? Tuh kan, iya ya, dia dikasih tahu. Nah, ya, ketahuan kalau juga. di sana itu di satu kecamatan ATM bank ini cuma ada satu. Di banknya cuman ada satu dan di banknya gitu. Ya, Kan satu kalau- mesin ATM. Iya, kalau kita di bank itu kan bisa berjejer kan di banknya, kecuali kita kayak di supermarket, di minimarket atau di SPBU itu suka ada satu gitu kan. Nah ini tuh satu kecamatan tuh cuman satu mesin ATM dan di banknya doang gitu. Jadi kalau di bank itu misalkan yang kayak tadi error atau apa dan kita pengen di ATM-nya nggak mau di ATM yang Kan lain biasanya kalau orang pindah kecamatan. kalau ATM-nya beda kan suka ada potongan gitu. Iya, ya. orang orang nggak mau mau. kan gitu. Nah untuk pindah ke ATM selanjutnya di merek bank yang sama itu kita harus pindah lumayan ya. kecamatan. Iya. Ya lumayan kan? Ya, pindah kecamatan jaraknya jauh juga gitu. Gitu keresahan. Ya, keresahan kita di hari Sabtu pagi ini yang ceritanya mau melakukan segala sesuatu hal, ternyata banyak kendala juga. Padahal ini termasuk di kota juga ya. Ya gini aku lagi Sukabumi, di kotanya, di kota tengah juga kotanya. gitu ya. Tapi ini bukan mengeluh ya, cuman FYI aja karena banyak banget teman-teman yang nggak tahu tentang bagaimana struggle-nya guru dan bilang guru tuh nggak ada kerjaannya, nerima gaji tuh kita tuh kayak nggak apa-apa sih, Ya, mereka kan nggak nggak apa-apa lah. tahu. Alhamdulillah aja lah gitu. Ya namanya juga netizen. Dan mereka suka aku suka denger kayak gini nggak sih, kayak orang tuh banyak yang membesar-besarkan atau mengagung-agungkan apa namanya tunjangan pasangan gitu, kayak tunjangan istri atau tunjangan suami karena mereka kira itu gede ya kan. Jadi kayak kalau ada yang kawin lagi jangan mau cerai gitu. Mungkin mereka membandingkannya dengan tunjangan anggota dewan kali. Iya kan, kalau Nggak itu- tahu, nggak ikut. Iya. Kayak kebalik nggak sih kalau kita kan misalnya gaji pokoknya berapa gitu ya misalnya, terus tunjangannya kita kecil gitu. Kecil, Tapi kalau jauh anggota lebih dewan kecil. itu kan gaji pokoknya kecil, Ya gajinya sama lah ya sama sama kita gitu ya, tapi tunjangannya tuh mentok mentok ke sana sini gitu. Belum ada biaya-biaya yang lain. Udahlah nggak usah lah, itu kan anggota dewan, kita mah cuman Makanya jadi anggota dewan dong, bisa nggak? kita mah cuman pengikutnya Umar Bakri.
gitu. Jadi jangan galak-galak sama guru ya. Guru tuh kerjanya pakai keikhlasan, penuh keikhlasan. Anak sudah datang. Hai guys. Hai guys. Beresin. Gimana latihan? Berapa Capek nggak? orang yang latihan? Capek. Banyak. Oh Banyak banyak. kan tadi? Oh, sana. Oh, ada yang pakai baju pramuka kah? Mana? Oh, bukan sekolah ini. Salam-salam dulu sama kamera. Halo. Halo guys. Sampai jumpa di pembahasan keresahan lainnya. Dadah. Boom boom boom.